Shalom jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Suatu sukacita bagi kita semua karena kita boleh dilawat lagi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu karena pagi hari ini kami boleh dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Hati kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu yang selalu menyegarkan kami. Kami yakin bahwa firman Tuhan sanggup mengubahkan kehidupan kami. Karena itu kami menyambut firman-Mu dengan hati yang penuh sukacita. Berfirmanlah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam bulan puji-pujian ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan Gembala yang menyegarkan jiwaku. Firman Tuhan yang melandasi perenungan kita pada pagi hari ini dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesehatan merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat mahal bagi manusia. Mengapa demikian? Bisa kita lihat sekarang banyak orang yang rela mengeluarkan uang yang banyak untuk berobat agar ia bisa sehat dan sembuh dari penyakit yang dideritanya. Saya pernah membaca suatu pernyataan yang mengatakan bahwa orang bisa bekerja puluhan tahun menimbun hartanya, namun ia bisa kehilangan semua hartanya ketika ia sakit dan hendak mempertahankan kesehatannya dengan berobat. Keluar negeri pun, kemanapun dia akan pergi untuk mendapatkan kembali kesehatan. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena tanpa kesehatan, maka manusia tidak akan bisa hidup dengan efektif dan maksimal. Banyak orang yang lebih mementingkan kesehatan jasmani atau fisik, padahal kesehatan jasmani sangat dipengaruhi oleh kondisi psikis atau kondisi jiwa dan kondisi spiritual seseorang. Jika kondisi psikis atau kondisi jiwa seseorang terganggu, maka akan menimbulkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari, seperti merusak interaksi atau hubungan dengan lingkungan sekitar, serta menurunkan produktivitas hidup. Kalau demikian, apa yang penting yang perlu dimiliki manusia agar ia bisa sehat secara utuh? Yang dibutuhkan manusia agar ia bisa sehat secara utuh adalah setiap hari ia membutuhkan kesegaran. Kesegaran tidak hanya memberikan pertumbuhan, tetapi kesegaran juga membuat hidup menjadi sehat, indah, menyenangkan, dan membuat hidup menjadi berarti. Bapak Ibu Saudara, Mazmur 23 memberikan solusi bagi kita bagaimana seorang percaya memperoleh kesegaran jiwanya yang sejati bagi seluruh aspek kehidupannya. Dari Mazmur ini ada dua hal yang penting untuk kita renungkan mengenai kesegaran jiwa manusia. Hal yang pertama adalah apa yang dilakukan dunia terhadap jiwa manusia. Di dalam Mazmur 23 yang kita baca saat ini, Daud mengemukakan fakta bahwa di dalam kehidupan kita akan menghadapi yang namanya lembah kekelaman atau lembah maut. Kita bisa lihat di ayat yang keempat, yang menggambarkan berbagai situasi sulit seperti tanpa jalan keluar, tanpa harapan. Kita harus mengambil keputusan-keputusan penting yang terbaik di antara semua yang buruk yang menentukan kehidupan kita.
Kita menghadapi kedukacitaan, kehilangan, kesepian, ditinggalkan, ketakutan, kegentaran, kekhawatiran, takut menghadapi sakit penyakit, dan takut terhadap kematian. Kita akan menghadapi juga para lawan kita. Di ayat yang kelima katakan, saudara, bukankah hidup ini adalah perjuangan? Dan lawan yang terutama bagi jiwa kita bukanlah iblis, tetapi keinginan hati kita. Di dalam kehidupan kita akan berhadapan dengan berbagai tantangan demi tantangan hidup. Kita harus melawan kerasnya hidup ini agar kita bisa eksis. Di sisi lain kita harus berjuang untuk tetap hidup, melawan kesulitan hidup, melawan sakit penyakit, melawan kekerasan, melawan ketidakadilan, dan melawan pergaulan-pergaulan buruk yang bisa menyeret kehidupan kita. Di sisi yang lainnya, kita harus melawan ketakutan, kegentaran, kekhawatiran, rasa malas, bosan, dan ketidakmampuan diri. Faktanya adalah dunia telah mengambil banyak hal dari kita. Bahkan ketika kita tidak hidup dengan bijak, dunia dapat merampok kita. Dunia dapat menghabiskan seluruh energi kita. Dunia bisa merampok semua potensi kita. Tuhan Yesus mengemukakan fakta di dalam Yohanes 10 ayat 10a, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tuhan menganugerahkan hidup bagi kita di dunia ini agar kita bersukacita di dalam Tuhan. Namun iblis memutarbalikkan tujuan Allah dengan mengarahkan mata dan hati kita pada pencapaian-pencapaian duniawi. Iblis memasang target-target kesuksesan, penampilan fisik yang cantik, bugar, dibalut dengan barang-barang branded, rumah mewah, mobil mewah, uang banyak, sehingga suatu saat nggak usah kerja, hidup tetap enak, anak cucu terjamin, banyak harta, banyak teman, banyak kesenangan. Itulah yang ditawarkan oleh iblis sehingga manusia bekerja keras, menguras semua energinya, menguras semua waktunya. Bahkan manusia bersedia untuk menempuh segala cara untuk mencapai hal-hal tersebut. Cara-cara kotor, tipu muslihat, skandal, kerja sekarang untuk hidup enak nantinya. Itulah yang menjadi tawaran iblis kepada manusia, kenyamanan hidup dan kenyamanan diri. Namun apa yang terjadi ketika manusia tidak bisa mencapai impian yang ditawarkan iblis kepadanya? Apa yang terjadi ketika standar kesuksesan dunia tidak dicapainya? Meskipun ia sudah berusaha keras, pekerjaannya tidak sukses, yang dia dan orang lain harapkan tidak tercapai. Kehidupan pernikahannya tidak berjalan dengan mulus. Sedangkan dengan bertambahnya waktu, kondisi fisik makin menurun, kesehatannya terganggu, produktivitas hidupnya makin melemah, dan banyak faktor lainnya yang dia hadapi di dalam kehidupannya. Apakah dunia ini bisa menyegarkannya kembali? Iblis tidak pernah menawarkan kesegaran. Iblis tidak pernah bisa memberikan pertumbuhan dan kesegaran. Ia hanya memanipulasi dan mengeksploitasi kehidupan kita sehingga kita terampok semuanya. Karena tujuannya adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan jiwa manusia. Pada akhirnya pencapaian duniawi kita adalah lelah, letih, kecewa, putus asa, khawatir, kesepian, penuh penyesalan, bersungut-sungut. Bahkan banyak yang ingin mengakhiri hidup sebelum waktunya. Banyak orang yang mengalami hal ini bukan ketika ia berada di tengah berbagai persoalan dan pergumulan, tetapi justru di tengah bergelimangnya harta duniawi. Mengapa? Karena tidak ada penyegaran hidup yang sejati. Jiwanya tidak bisa bertumbuh dengan segar karena iblis tidak bisa memberikan nutrisi yang dia perlukan bagi jiwanya. Iblis tidak bisa memberikan sukacita, damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman yang sejati. Itulah yang dilakukan dunia bagi jiwa kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan Gembala kita bagi jiwa kita? Di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10, Tuhan Yesus menyatakan bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di sini Tuhan Yesus menunjukkan dengan sangat jelas sifat dan sikap iblis yang bertolak belakang dengan sifat dan sikap Tuhan terhadap manusia. Kalau iblis mencuri, membunuh, serta membinasakan manusia, sebaliknya Tuhan menganugerahkan hidup yang berkelimpahan kepada manusia. Raja Daud menggambarkan relasi antara Tuhan dengan orang percaya seperti gembala dengan dombanya.
Tuhan tahu tentang yang membuat manusia bisa bertahan hidup, bahkan hidup dengan produktif dan maksimal, adalah ketika jiwanya segar. Karena itu Tuhan memberi makan manusia dengan nutrisi-nutrisi yang menyegarkan jiwa. Kalau kemilau dunia ini tidak dapat menyegarkan jiwa manusia, maka apa yang bisa menyegarkan jiwa manusia? Di dalam Mazmur pasal 19 ayat 8a, di sana pemazmur menyatakan bahwa Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Pemazmur sangat menyadari bahwa jiwa manusia dapat bertumbuh segar hanya oleh firman Tuhan. Karena seluruh totalitas hidupnya harus dibangun atau diberi nutrisi oleh firman Tuhan. Tanpa itu hidupnya, jiwanya tidak akan mengalami kesegaran. Karena itu Daud selalu memilih untuk dekat dengan Allah dan menuruti firman-Nya. Dari pengalaman hidup Daud bersama dengan Tuhan, ia menyatakan fakta bahwa jika Tuhan sang gembala, maka Tuhan yang akan memelihara kehidupannya. Ada 3 hal yang mau kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Bagaimana Tuhan menjadi gembala yang menyegarkan jiwa kita. Hal yang pertama adalah Daud senantiasa terpelihara. Kita bisa melihat di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga yang berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bapak ibu saudara, pada bagian ini Daud menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan dirinya kekurangan. Ia dicukupkan dalam segala yang ia butuhkan. Jiwanya senantiasa disegarkan dan ia dituntun ke jalan yang benar. Ketika dunia sudah merampok energi fisik dan emosi manusia habis-habisan, justru Tuhan dan firman-Nya lah yang memulihkan, mencharge dan menyegarkan jiwa manusia itu kembali, sehingga manusia bisa menghadapi kehidupannya dengan penuh gairah. Orang yang memiliki gairah dalam menghadapi kehidupannya akan memiliki hidup yang berkualitas dan produktif. Ketika dunia mengambil semuanya, maka Tuhan menutrisi kembali manusia dengan firman-Nya yang memberikan kekuatan baru, pengharapan, damai sejahtera, ketentraman di dalam Tuhan. Hal yang kedua yang mau kita renungkan adalah Daud senantiasa terlindungi. Di ayat yang keempat dan ayat yang kelima firman Tuhan berkata demikian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Bapak ibu saudara, Daud menyadari suatu fakta hidup bahwa orang percaya pun dapat mengalami lembah kekelaman demi lembah kekelaman di dalam kehidupannya. Orang percaya dapat mengalami lembah maut yang mencekam di dalam kehidupannya, yang menggambarkan berbagai situasi sulit yang sepertinya tanpa jalan keluar dan tanpa harapan. Ia harus mengambil keputusan-keputusan penting yang terbaik di antara semua yang buruk yang menentukan kehidupannya. Dia bisa merasakan kedukacitaan, kehilangan, kesepian, ditinggalkan, takut, gentar, khawatir, sakit, bahkan kematian. Orang percaya juga menghadapi lawannya di ayat yang kelima, baik dari dalam dirinya sendiri, yaitu keinginan hatinya, ataupun tantangan di luar dirinya sendiri. Ia harus berjuang dan bergulat agar ia bisa tetap eksis, bisa tetap mempertahankan kehidupannya. Dalam hal ini, Daud yakin bahwa ia tidak pernah menghadapinya sendiri dengan kekuatannya sendiri. Ada Tuhan yang senantiasa berjalan bersama dengannya dalam menghadapi tantangan demi tantangan kehidupannya. Meskipun dia harus masuk di dalam berbagai lembah maut di dalam kehidupannya, namun kekuatan Tuhanlah yang dia andalkan dalam dia menghadapi semuanya itu. Karena itu dia tidak perlu takut bahaya. Karena apa? Karena Tuhan senantiasa berjalan bersama dengannya. Bukan soal masalah situasi dan kondisi, tetapi soal dengan siapa kita berjalan. Itulah yang akan membuat hati kita merasa tentram dan jiwa kita senantiasa merasa bahagia dan segar. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, Daud senantiasa terberkati. Di ayat yang ke-6 firman Tuhan berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Melalui ayat ini kita melihat keyakinan Daud
bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu bagi kehidupannya. Karena itu ia senantiasa memilih dan mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya. Kebajikan dan kemurahan akan senantiasa mengikuti dia karena ia berada di dalam hadirat Tuhan. Di mana ada Tuhan, di situ juga ada berkat-berkatnya. Di situ juga ada kemurahan Tuhan. Di situ juga ada kebajikan Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Daud merasa tenang menjalani kehidupannya karena ia tahu tujuan akhir kehidupannya adalah berdiam bersama dengan Tuhan di dalam rumahnya yang kekal selama-lamanya. Bapak ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itulah sumber kesegaran jiwa yang sejati bagi manusia. Bukan sumber-sumber dunia ini. Justru dunia ini telah mengambil banyak dari kita, telah merampok jiwa kita, sehingga jiwa kita menjadi gundah gulana, jiwa kita menjadi kering, jiwa kita menjadi gersang. Tetapi ketika kita menjadikan Tuhan gembala kehidupan kita, maka hidup kita akan dituntunnya untuk mengalami kesegaran demi kesegaran, mengalami kepuasan demi kepuasan. Bahkan hidup kita akan dibuatnya bergairah, memiliki gairah yang sejati di dalam menjalani kehidupan kita, karena senantiasa ada pengharapan yang Tuhan taruh di masa depan kita. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kehidupan kita. Kita senantiasa menjadikan Tuhan gembala kehidupan kita, dan kita adalah domba-domba gembalaannya. Dan lihatlah, dalam lembah kekelaman, dalam kehidupan yang penuh dengan semarak seperti taman bunga, Tuhan tetap ada dan berjalan bersama dengan kita. Bukan soal kondisi hidup kita yang menentukan kebahagiaan dan kesegaran jiwa kita, tetapi dengan siapa kita berjalan, dengan siapa kita dituntun, dengan siapa yang memimpin kehidupan kita, itulah yang akan memberikan kesegaran dan kepuasan yang sejati di dalam kehidupan kita. Mari kita menjalani hidup kita dengan sukacita. Mari kita menyegarkan jiwa kita senantiasa dengan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang adalah perkataan Tuhan sendiri boleh menggembalakan kehidupan kita, menuntun kehidupan kita di dalam anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk firman Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Terima kasih Tuhan karena Engkau senantiasa hadir di dalam segala musim kehidupan kami. Engkau adalah gembala yang menyegarkan jiwa kami Tuhan. Engkau adalah gembala yang senantiasa membangun kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ketika kami berhadapan dengan dunia ini yang sudah merampok banyak hal di dalam kehidupan kami, namun kami kembali boleh datang kepadamu untuk mencharge kehidupan kami, untuk disegarkan kembali oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa menjalani kehidupan ini. Karena itu kami mau menyerahkan kehidupan kami seluruhnya, seutuhnya pada penggembalaan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh hidup taat, takut, dan hormat kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.